Selamat sore, saya sampaikan kepada kita semua, para Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini kita bertemu secara virtual lewat aplikasi Zoom ini untuk membahas materi tentang profil pelajar Pancasila. Tetapi sebelum kita memulaikan pertemuan kita di sore hari ini, kita akan awali dengan doa, dan untuk doa boleh minta kesediaan dari Ibu Ramsi. Ibu Ramsi boleh? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita mulai materi, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih Ibu Ramsi telah mengawali pertemuan kita di sore hari ini dengan doa. Bapak Ibu serta materi kita di sore hari ini, izinkan saya untuk membagikan layar. Bapak Ibu bisa lihat gambar? Bisa. Minta maaf Bapak Ibu ada gangguan tadi. Bisa lihat yang saya bagikan? Ya, bisa. Gambar yang saya bagikan bisa dilihat? Pak Henry bisa? Bu Ramsi bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Apa itu pelajar Pancasila? Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada yang atau sudah pernah dengar itu pelajar Pancasila. Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Ibu Ramsi, gambar yang saya bagikan bisa dilihat? Tunggu dulu, Pak. Tadi ada sih, tapi hilang lagi. Coba. Ini bisa? Ya, oke, bisa. Oke. Apa itu pelajar Pancasila? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu itu pelajar Pancasila? Ya, kalau Bapak Ibu tidak tahu, marilah kita belajar bersama. Definisi profil pelajar Pancasila adalah profil pelajar Pancasila yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi peserta didik dan para pemangku kepentingan harus menguasai enam komponen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar atau peserta didik Indonesia harus menghayati keberadaan Tuhan yang selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jadi di sini peserta didik diharapkan bisa berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran yang mereka anuti, baik mereka agama Kristen, Islam, ataupun Hindu, Buddha. Mereka berhak untuk bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Di sini pelajar atau peserta didik diharapkan memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya,
sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Ketiga, profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu mandiri. Pelajar Indonesia harus memiliki prakarsa atau pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia atau peserta didik harus memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Yang keempat, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan. Atau peserta didik selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama sehingga mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Halo Ibu Rusria, selamat bergabung. Ada Bu, waktunya tidak cukup Bu. Oke, saya boleh lanjut ya, Ibu Rusria, selamat bergabung. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Itu yang dimaksud dengan profil Pancasila yang komponen bergotong royong. Kelima, profil Pancasila. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan temuan baru. Pak, dia namanya Pak. Yang dimaksud dengan pelajar bernalar kritis adalah perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Keenam, pelajar yang keenam adalah kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Jadi dalam profil pelajar Pancasila yang akademik kreatif, peserta didik bisa menghasilkan gagasan karya dan tindakan yang orisinal atau buatan dirinya sendiri. Jadi memiliki dapat berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian, keenam elemen profil pelajar Pancasila ini beriman bertakwa kepada Tuhan, di mana peserta didik harus berakhlak dan beragama, berakhlak berpribadi, berakhlak kepada manusia, dan berakhlak kepada alam, dan berakhlak kepada negara. Kedua, berkebinekaan global. Peserta didik dapat mengenal dan menghargai budaya, dan juga berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, serta dapat bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, serta berkeadilan sosial. Kemudian, yang ketiga, bergotong royong. Jadi peserta didik bisa berkolaborasi dan juga berbagi serta ada kepedulian
dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mandiri, peserta didik mandiri terhadap suatu pemahaman diri dan situasi, serta regulasi dalam diri. Kelima, bernalar kritis. Peserta didik harus memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, serta menganalisis dan mengevaluasi penalaran, dan merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Keenam, peserta didik kreatif menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, juga dapat mencari alternatif solusi permasalahan. Mungkin di bagian terakhir ini adalah kesimpulan dari profil pelajar Pancasila. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu, mengenai materi kita di sore hari ini? Ada Pak. Oke, silakan Ibu Ramsi. Yang mau saya tanyakan Pak, apa kegunaan profil Pancasila? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya Bapak Ibu. Kegunaan profil Pancasila yaitu adalah upaya untuk menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami, oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan, baik kepala sekolah, baik guru, baik siswa, dan untuk orang tua. Jadi untuk mempermudah menerjemahkan pendidikan dalam format yang mudah dipahami. Jadi mungkin kegunaan dari profil Pancasila itu ya, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah sudah jelas atau? Sudah sangat jelas, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang kedua? Saya, Pak. Iya. Terima kasih. Halo, bisa didengar, Pak? Bisa. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin bisa dijelaskan kembali elemen yang ketiga, Pak, yang terdapat pada elemen profil pelajar Pancasila. Elemen yang ketiga itu gotong royong ya? Oke. Iya, mungkin bisa dijelaskan kembali komponennya seperti apa. Terima kasih Ibu Usria. Jadi saya sedikit menjelaskan tentang profil yang bergotong royong. Jadi di sini profil pelajar Pancasila yang keempat tadi yang bergotong royong. Jadi peserta didik diharapkan mampu untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Atau dengan kata lain, kita peserta didik dapat saling membantu antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Mungkin ada peserta didik yang sudah paham tentang materi, ada yang belum. Jadi peserta didik yang sudah paham materi menjelaskan atau menjelaskan kembali materi itu kepada peserta didik yang belum paham materi yang mungkin sedang dibahas. Boleh begitu Ibu Sria? Oh iya, makasih Pak. Terima kasih Ibu Sria. Ada lagi pertanyaan menyangkut materi tentang profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu mengenai profil pelajar Pancasila ini. Apakah di sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan tentang profil pelajar Pancasila ini? Sudah Pak, sudah ada sebagian.
Oke. Yang elemen mana yang sudah digunakan dalam sekolah Ibu? Seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, kreatif, apa lagi tuh? Oh, ya. Oke, berarti hampir sebagian sudah diterapkan di sekolah ya. Terima kasih. Jadi di sekolah Bapak Ibu Kang di SMP itu. Oke, terima kasih. Mungkin di Bapak Ibu yang lain apakah sudah diterapkan ini di sekolah? Ibu Usria? Iya, terima kasih Pak Francisco. Di sekolah kami, khusus di sekolah SMP Negeri 1 Malunda itu, hampir semua komponen sudah diterapkan di sekolah kami, Pak. 4 komponen profil pelajar Pancasila. Hampir semua 6 komponen itu. Oh ya, bagus sekali. Iya. Pak Henry, bagaimana Pak Henry? Ya, Pak Henry? ya Pak Francisco. Apakah di sekolah Bapak sudah diterapkan itu profil pelajar Pancasila? Ya, sama dengan jawaban Ibu Surya tadi, hampir semua juga di sekolah kami itu sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Tapi yang lebih terfokus kepada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, dan berpikir kritis. Mungkin yang itu yang menjadi fokus dalam pada sekolah kami. Oke, terima kasih. Sekarang masih ada pertanyaan yang mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup pertemuan kita di sore hari ini. Tapi sebelum itu saya mengucapkan baik terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk bisa bergabung dalam virtual Zoom untuk materi profil Pancasila di sore hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih, nanti kita ketemu di waktu yang akan datang, dan karena tadi di bagian awal sudah diawali dengan doa, dan di bagian tutup ini juga kita akan tutup pertemuan dengan doa. Dan pada kesempatan ini saya minta kesediaan Ibu Usria, boleh memimpin doa. Oke, makasih Pak. Oke, baiklah, pada kesempatan ini saya akan memimpin doa. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ibu Usria. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, saya boleh ambil gambar, rekam gambar, berikanlah senyum boleh. Anda. 1, 2, 3. Karena enggak kulang itu tadi. Oke, terima kasih. Salam guru penggerak, salam sekolah penggerak. Salam. Salam.